Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema drama Korea. Bacaan terambil dari Kejadian 25 ayat 17. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, drama Korea atau yang sering disebut drakor umumnya memiliki berbagai tema dan alur cerita yang menarik dan beragam. Berikut adalah beberapa isi umum yang sering diangkat dalam drama Korea, antara lain drama percintaan, baik itu romansa manis, cinta terlarang, atau hubungan yang rumit. Jenis kedua adalah drama keluarga dan rumah tangga, berisi dinamika keluarga dan konflik rumah tangga. Selain jenis itu masih banyak lagi yang lain, sehingga demikian kaya pilihan untuk para penonton dan penggemar drama Korea atau drakor. Secara keseluruhan, drama Korea dikenal karena cerita yang emosional, karakter yang mendalam, dan produksi yang berkualitas tinggi. Mereka sering memadukan nilai-nilai tradisional dengan isu-isu modern, menciptakan cerita yang menarik bagi penonton dari berbagai latar belakang. Alkitab belum mengenal drama Korea, tetapi kisah yang kita baca hampir sama seperti drama Korea, yaitu mengenai kemelut rumah tangga. Bacaan kali ini berfokus kepada Ismail, seorang tokoh yang jarang dikotbahkan di kalangan gereja. Ismail sendiri bukan pelaku utama dalam drama rumah tangga ini, tetapi dia terkena getahnya akibat orang tuanya. Bacaan kita dari Kejadian 25 ayat 17 berkata, umur Ismail ialah 137 tahun lalu mati. Seperti bahasan yang lalu, kita bertolak dari tokoh yang mati pada umur tertentu dan semua kehidupan berakhir dengan kematian. Pertanyaannya, bagaimana perjalanan hidup Ismail selama 137 tahun yang dijalaninya? Untuk itu kita akan menengok garis besar kisah perjalanan hidup Ismail. Bagian pertama adalah pengalaman pahit yang dialaminya. Ismail secara urutan adalah anak pertama Abraham dengan Hagar, yang adalah orang Mesir. Hagar adalah pelayan dari Sarah, istri Abraham. Abraham memperistri Hagar karena Sarah menyerahkannya kepada Abraham, karena Sarah sendiri sampai saat itu belum mempunyai anak. Anak yang lahir dari Hagar diberi nama Ismail, Kejadian 16 ayat 12. Kehidupan Ismail dinikmati dengan kebahagiaan, apalagi kemudian hari ada teman bermain, yaitu Ishak, adiknya yang lahir dari Sarah. Sampailah suatu hari ada kejadian dahsyat yang tidak diduga sebelumnya. Ismail dan ibunya Hagar diusir oleh Abraham untuk keluar rumah dan tidak kembali lagi. Ketika peristiwa itu terjadi, Ismail tidak mengerti mengapa peristiwa itu terjadi, karena Hagar belum sempat menjelaskan secara panjang lebar kepada Ismail. Kalau pengusiran Ismail itu terjadi pada masa kini, maka pengusiran semacam itu dapat berdampak buruk terhadap anak yang masih remaja. Pengusiran oleh orang tua dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada seorang remaja. Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin terjadi. Secara emosional dapat menimbulkan perasaan rendah diri dan keraguan diri yang kronis. Dalam masalah kesehatan mental, anak ini akan terganggu dengan depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku. Dalam perilaku akan kesulitan mengatur emosi di tengah pergaulan, selalu ingin menjadi perhatian orang lain yang bisa merugikan diri sendiri. Kemudian dalam prestasi sekolah,
juga akan terganggu. Secara rohani akan mempertanyakan tentang kasih kebaikan Tuhan, kecewa terhadap Tuhan yang dianggap tidak membelanya. Apa yang terjadi atas Ismail bukan salah dia. Yang jelas dia jadi korban atas kemelut rumah tangga yang melibatkan Abraham ayahnya, Sarah istri pertama Abraham, dan kedudukan Hagar sebagai pelayan Sarah. Kemelut rumah tangga ini jadi seperti kisah kemelut rumah tangga drama Korea. Kiranya kisah Ismail dan kisah drama Korea tidak terjadi di antara kita. Bagi suami istri kalau ribut-ribut jangan emosi dan jangan menceraikan istri atau istri meninggalkan suami karena anak-anak yang akan menjadi korban, anak-anak yang akan menderita seumur hidupnya. Bagi para suami, sekalipun Anda kaya, jangan tergoda mempunyai istri kedua atau istri ketiga. Hal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan dan akan membuat rumit hidup rumah tangga. Kalau keributan tidak terjadi selama suami hidup, itu pasti akan terjadi setelah suami meninggal. Anak-anak dengan ibu yang berbeda akan bertikai memperebutkan harta warisan ayah mereka. Taati firman Tuhan, hiduplah sebagai satu suami dan satu istri sampai kematian memisahkan. Hidup Ismail yang 137 tahun ternyata tidak saja ada unsur kepahitan, tetapi juga berkat Tuhan yang bersinar di tengah kegelapan hidupnya. Berkat Tuhan mula-mula dinyatakan, ia diikut sertakan ke dalam perjanjian Tuhan bersama Abraham dan menerima tanda sunat. Berkat Tuhan lainnya dinyatakan Tuhan di tengah kepahitan hidupnya. Berkat pertolongan Tuhan dialaminya ketika di padang gurun hampir mati kehausan. Maka malaikat Allah dalam huruf besar, berarti Tuhan Allah sendiri, menolong dan menunjukkan sebuah sumur. Di samping itu Hagar mendapat janji dari Tuhan Allah akan memberkati Ismail menjadi bangsa yang besar. Kisahnya dapat kita baca di Kejadian 21 mulai ayat 15. Dari pasal itu pula dikatakan akan berkat Tuhan dalam pertumbuhan Ismail menjadi dewasa dan berhasil sebagai pemanah dan mempunyai istri. Berkat Tuhan pula mengenyahkan segala kepahitan dari hidup Ismail sehingga ia mempunyai hubungan yang baik dengan Ishak tanpa rasa iri dan kebencian. Dengan berkat Tuhan ia dapat mengenyahkan sakit hatinya kepada Abraham ayahnya. Sehingga ketika ayahnya meninggal, maka kita membaca Ismail dan Ishak menguburkan Abraham di Gua Mahpelah. Berkat Tuhan atas Ismail diberikan juga dalam bentuk 12 anak laki-laki yang kemudian menjadi 12 suku dan 12 raja-raja. Kejadian 25 ayat 16. Dalam perjanjian baru, kuat dugaan bahwa Bani Yetur, keturunan Ismail, telah menerima Injil langsung dari Tuhan Yesus. Dalam Matius 4:23-25 dikisahkan, buah pelayanan Yesus sudah mencapai seluruh Syria, dan di dalamnya terdapat wilayah Ituria yang diyakini sebagai daerah Bani Yetur. Sementara itu keturunan Ismail lainnya yaitu Bani Nebayot atau Nabatea sudah menjadi Kristen sejak abad 1 Masehi. Perlu dicatat pula sudah ada penyebaran komunitas Kristen Arab Nabatea atau Nebayot keturunan Ismail pasca peristiwa Pentakosta, Kisah Para Rasul pasal 2. Apakah Anda saat ini sedang mengalami pengalaman pahit seperti Ismail? Barangkali Anda juga mengalami penolakan dari keluarga, penolakan dari lingkungan pekerjaan, penolakan dari lingkungan masyarakat. Seperti Tuhan Allah peduli terhadap Ismail, demikian pula Tuhan Allah peduli terhadap Anda dalam penderitaan Anda. Kalau Anda mengalami penolakan dan perlakuan tidak adil dari sesama Anda, ketahuilah dan percayalah bahwa Tuhan Yesus mau melawat Anda, mengobati hati Anda yang luka,
dan membebaskan Anda dari kebencian, sakit hati, keinginan membalas dendam, dan bersikap bermusuhan terhadap keluarga dan masyarakat. Sebagaimana Ismail menerima berkat-berkat Tuhan di tengah kepahitan hidupnya, demikian pula Tuhan Yesus akan memberkati perekonomian Anda dan masa depan Anda. Lebih dari itu, segala dosa-dosa Anda diampuninya dan diberikan hidup kekal dan hubungan hangat dengan Dia. Percayalah akan kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Berjalanlah bersama Dia menuju destinasi yang diarahkannya. Drama Korea dapat disaksikan di layar lebar dan YouTube. Drama Korea terjadi nun jauh di sana dalam kehidupan keluarga Abraham, dan Ismail menjadi korban. Dengan berkat Tuhan, maka Ismail dapat mengakhiri perjalanan hidupnya dalam damai sejahtera. Kiranya Anda jangan menciptakan drama Korea di tengah rumah tangga Anda. Jangan sampai rumah tangga Anda penuh konflik dan keributan. Hiduplah rukun dan saling mengasihi, dan jadikan Tuhan Yesus kepala keluarga, dan berkat Tuhan akan mengalir kepada rumah tangga Anda. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kasih dan pertolongan-Mu sangat nyata di tengah kepahitan hidup. Dengan kehadiran-Mu dalam hidup kami juga dimampukan untuk melihat berkat-berkat-Mu dan mensyukurinya. Bapa yang pengasih, hamba-Mu dalam kesempatan ini mau berdoa untuk para pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Bila belas kasihan-Mu dan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka dalam pencobaan. Bapa yang baik, dengar dan kabulkan doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.